Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bribka Mas Hadi Irfan, SHMH. Semangat pagi, Bapak. Semangat pagi, Luar Erwin. biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah anggota unit 2 Tipitsus Satreskrim Polres Kudus. Jadi begini lor, ini akhir-akhir ini muncul banyak ya arisan online, kemudian informasi-informasi kejahatan yang berbasis online. Bersama beliau kita akan sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi tidak terulang di kemudian hari. Pak Mas Hadi, gimana ini Pak? Kaitannya dengan arisan online ini. Mungkin masyarakat bisa dikasih pemahaman-pemahaman agar supaya tidak terjadi. Ya, jadi saya sebelumnya mewakili dari Pak Kasat Reskrim ya, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada kepentingan di Semarang. Jadi saya mewakili Pak Kasat Reskrim untuk apa istilahnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi memang benar yang dikatakan Pak Erwin, kami mewakili dari Satreskrim Polres Kudus merasa prihatin dalam hal ini karena akhir-akhir ini marak sekali terjadinya arisan online. Di samping itu juga ada beberapa jenis-jenis penipuan online yang lain. Jadi terkait dengan arisan online ini memang banyak banyak problem. Jadi karena ketidaktahuan masyarakat, juga ketidakpahaman, ketidakhati-hatian dari masyarakat. Karena di sini banyak problem. Jadi ada kaitannya dengan iming-iming. Iya, betul. Karena berbentuk hadiah, berbentuk uang, juga ada yang berbentuk barang. Jadi arisan ini sifatnya estafet dari pelaku sampai ke korban ini melalui beberapa medsos. Jadi bisa lewat Instagram, lewat Facebook, juga lewat media sosial yang lain. Artinya korban karo pelaku ini uga ora kenal ya. Betul. Bisa juga tidak kenal karena di sini ada yang itu tadi estafet tadi. Jadi pelaku juga menawarkan ke temannya menawarkan lagi ke teman yang lain. Wah, itu repot ya. Iya. Nah, jadi ketika kemudian ada tawaran yang menggiurkan tentu, masyarakat kita ini kan tetap seneng, wah iki masuk iki gitu kan. Tanpa melihat potensi-potensi adanya unsur penipuan di sana, orang mudeng. Karena biasanya tahap 1 2 mereka balik. Wedi ora. Lah ini terkait untuk arisan online, Bapak. Ini bisa disampaikan kepada masyarakat ben supaya ora menimpa pada mereka gitu. Ya, perlu kami sampaikan terkait dengan kehati-hatian masyarakat ini. Kita berpandai-pandai untuk melihat, membaca situasi dan kondisi. Memang kalau kita lihat di sini banyak yang tergiur dengan keuntungan-keuntungan. Jadi misalkan arisan ini memberikan uang sejumlah uang, katakanlah 2 juta bisa jadi 3 juta. Modelnya seperti itu. Di samping itu juga ada yang
lelang arisan. Lelang arisan di sini tuh di mana korban ini mau mendapatkan lebih awal, harus mendapatkan uang ngepiu lebih. gitu ya. Iya, Ngepiu apa lelang itu. betul. Itu lelang bisa. Itu memang benar yang disampaikan Pak Erwin ini 1-2 kali bisa mendapatkan, tapi untuk yang ketiga, yang seterusnya ini Bulat. bablas gitu. Jadi untuk kami berpesan untuk masyarakat lebih berhati-hati, lebih mengenali jenis-jenis arisan. Kalau memang tidak kenal, ragu, lebih baik tidak usah ikut. Kemudian waspada apabila tergiur dengan iming-iming hadiah atau mendapatkan uang lebih banyak dengan modal yang disampaikan, kami sarankan tidak usah diikuti. Gitu. Ini memang trennya rada naik ya. Betul. Yang diadukan ke Polres juga banyak sekali. Ya. Korbannya juga korbannya banyak dan merugikan banyak nilai uang. Betul. Terus gini juga Pak, belakangan juga muncul yang masuk di di WA ya, itu malah mendapatkan apa dan harus ngeklik kemana. Itu piye Pak itu? Iya. Soalnya itu kan ya mengerikan itu. Itu juga Ujuk-ujuk entek duitnya ngono. Betul. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali juga modus-modus penipuan online yang mengatasnamakan dari pihak perbankan. Jadi pelaku ini mengirim bisa berbentuk WhatsApp, pesan WhatsApp, juga telepon langsung, telepon. Jadi di situ salah satu contoh yang mengatasnamakan salah satu bank itu, dia menyampaikan bahwa di situ menawarkan program, ada program baru yang di situ ada pilihannya untuk merubah program baru atau masih tetap yang lama. Nah, ini akhir-akhir ini yang banyak terjadi seperti itu. Nanti korban menanggapi, kalau setuju untuk merubah program itu, nanti otomatis langsung dipandu. Di situ nanti ada belasan-belasan yang berbentuk PIN, password. Nah, itu ternyata setelah korban dipandu, itu ternyata munculnya transaksi keuangan yang bisa berbentuk itu transfer maupun Briva. Jadi memang benar-benar lihai ya mereka. Itu kalau menyetujui, kalau tidak menyetujui juga dikejar lagi. Kalau Anda tidak menyetujui berarti Anda melakukan komplain. Bentuknya seperti itu. Padahal ini dalam sadar sekali ya korban, nanti penipuan dan lain sebagainya. Sudah sadar di situ. Coba di sisi lain dikejar lagi kalau tidak setuju, komplain. Harus mengajukan komplain. Nah, di situ, aku rak setuju komplain kan gitu. Kayak link ya, kayak dikasih link juga di situ. Dan dalam kondisi ini korbannya beragam profesi, beragam latar belakang. Betul. Jadi korban ini tidak pandang bulu, bisa menimpa siapa saja, menimpa semua kalangan. Jadi tidak hanya kalangan menengah atas, tidak semua kalangan akademisi, semua kalangan bisa tertimpa ya. Iya. Masalahnya tadi ini korban ini sadar betul bahwa ini ada ini penipuan ini. Kalau penipuan aku kudu komplain. Komplainnya melalui link ini. Nah, itu repot. Nah, ketika kemudian ini masyarakat terkena persoalan begini, kemudian mengadukan ke polisi, kudu piye iku? Nangis biasanya do WA ning nggon ISK dan aku dhewe bingung. Iya, betul. Tak sarankan untuk lapor polisi memang. Kita juga beberapa kali sudah kerjasama dengan pihak Kominfo Kabupaten Kudus untuk
mengumumkan terkait dengan penipuan-penipuan online ini agar masyarakat lebih berhati-hati terkait dengan nomor-nomor HP orang-orang yang mengaku dengan identitas yang ada yang mengaku kenal, tidak kenal, itu lebih berhati-hati. Pesan kami itu tergiurnya satu masalah iming-iming, dua di situ menanggapi sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya ada nomor telepon tidak kita kenal. Alangkah baiknya kalau sudah mengarah ke menawarkan sesuatu, lebih baik tidak usah ditanggapi. Sudah langsung diputus, selesai. Kalau ditanggapi contohnya itu tadi, ada pilihan dalam apa gitu. Ternyata sadar tapi ternyata masih Kena juga. kena. Terus bagi masyarakat yang sudah mengalami penipuan online, kita sarankan untuk sesegera mungkin mengadukan permasalahan itu ke Polres Kudus. Untuk kita tindak lanjuti, kita kerjasama dengan satuan atas, dalam hal ini Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi memang repot Lor. Sehingga kehati-hatian ini, karena kalau ketika bicara melalui WhatsApp, ini kan person ya. Bahkan ketika korban ini ora sempet jagong karo sapa minta pertimbangan ora kober. Betul. Karena langsung panduan itu mengarah. Ya sudah, kalau enggak setuju komplain aja ke sini. Kalau enggak komplain nanti banyak korban loh. Yang ini wongnya semangat komplain dan ternyata itu masuk ke jebakan Batman. Betul, jebakan Batman. Dan ini untuk para sedulur ISK, apapun profesinya, apapun latar belakang pendidikannya, untuk tetap waspada, untuk berhati-hati. Kalau kira-kira ada masuk WA atau perintah dari orang-orang yang dirasa memang tidak dikenal, apalagi mengarah kepada sebuah aplikasi, hindari saja. Wis dihindari rasa mencoba. Ya cuman terutama kalau HP juga dibuat mainan anak-anak, lah itu sing garap anak. Ya, itu juga. Nah, itu juga repot. Untuk bisa lebih berhati-hati. Nah, ini kan juga ada begini, Pak. Ya. Ada WA atau ada telepon, anaknya cekel polisi gitu. Ya. Wah, itu. Betul. Piye iku Pak nanggapi ngono iki? Dimengke apa? Itu juga sering. Saya juga pernah itu, Pak. Di telepon katanya ada saudara yang kecelakaan. Terus kita juga beberapa kali menerima laporan itu ada yang keluarganya tersangkut perkara. Dalam hal ini narkoba dan perkara-perkara yang lain. Lah, ini jangan sekali-kali langsung menanggapi hal itu. Kita juga tidak kenal itu siapa yang telepon. Kita pastikan dulu apakah siapa yang menghubungi kita. Terus kita hubungi yang bersangkutan, misalkan itu anak kita atau saudara kita. Kita pastikan dulu saudara kita yang. Tapi aneh ngono ku biasanya dihubungi ku ya ora nyambung. Bisa. Lah setidaknya kalau misalkan itu kejadiannya di mana, misalkan kalau di Kudus kita lebih mudah. Oh, misalkan di daerah mana kita ngecek lewat teman atau kita cek langsung. Jangan sampai kita menanggapi lewat telepon. Itu kalau masih dalam kota. Kalau di luar kota, kita sebisa mungkin kalau saudara kita tidak bisa kita hubungi, di situ kita cari, kita browsing Polres setempat atau dinas sesuai titik itu di rumah sakit dan lain sebagainya kalau kecelakaan. Kalau terkait dengan perkara kita hubungi ke Polres terkait. Yang disebut. Kita hubungi dulu apakah benar ada kasus ini bla bla bla. Jadi kita jangan gegabah langsung menanggapi telepon itu. Ya memang kita panik kadang. Kadang kita kondisi itu kita juga ini pesan kami untuk masyarakat, jadi jangan tergesa-gesa, kita lebih berhati-hati terkait masalah itu. Informasi sing seperti itu Lor. Kayak memang kalau orang tua panik. Yang dilalai kalau yang disebut anaknya ternyata anaknya cuilik dan masih tidur, nah itu ya bisa langsung diputus saja. Kalau bisa ndak usah ditanggapi yang aneh-aneh.
diputus saja karena nanti takutnya bisa berpotensi di penipuan yang lain. Gitu. Betul ya. Terus ini lagi Pak, yang terbaru ini ada lagi. Jadi kita itu mau jualan apa? Ya. Atau terus kemudian pelaku mengirimkan bukti transaksi. Oh, Saya sudah beli itu. Tapi aku tadi karena digangguin sama anak, saya ini kelebihan transaksi. Misalnya harganya 1 juta, terus kemudian pelaku transfer melalui buktinya itu 2 juta atau 3 juta. Terus dia nyampaikan, Mas tolong transfer balik sisanya ke saya. Lah kuwi. Karena yang bersangkutan korban ini juga tidak duwe M-banking. Betul. Jadi tidak tahu, ATM jauh. Lah iki. Ya, itu sering. juga. Karena tidak tahu karena dia ngirimi juga bukti transfer kan gitu betul. berupa itu. Nah, itu juga itu lebih sering terjadi terkait dengan apa nggih jual beli. Betul. Belanja dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa perkara seperti itu. Itu juga sama, itu kembalinya ke kehati-hatian kita. Maksudnya kita cek and recheck ya. Jadi memang bukti transfer itu kasat mata, itu memang benar asli. Iya ya, atas nama ini tanpa kita cek dulu, apalagi dengan menyampaikan enggak punya M-banking, itu lebih repot lagi. Akhirnya datang ke ATM dan lain sebagainya. Yang punya M-banking aja. Mati kadang M-bankingnya. Kadang enggak ngecek dulu. Enggak ada transaksi yang masuk. Waduh, repot. Ya, ini loh. Jadi pola modus dari penipuan ini sudah mulai beragam. Betul. Mulai banyak macamnya. Jadi masyarakat diharapkan untuk jauh lebih hati-hati agar supaya tidak terjadi persoalan yang mengakibatkan kerugian lebih besar. Ada lagi dan yang mungkin ditandaskan kepada masyarakat agar supaya tidak tergiur oleh iming-iming, oleh bujuk rayu ya, nenggone unsur-unsurnya di. Betul. Jadi pesan kami kepada masyarakat, apapun itu bentuk penipuan, baik itu arisan, penipuan online, iming-iming transaksi jual beli, itu kuncinya satu, jangan sampai tergiur dengan satu hadiah, kemudian barang dengan harga murah. Nah, kadang masyarakat ini tergiurnya dua ini. Anggapan masyarakat ini mengikuti komunikasi dengan pihak-pihak yang belum dikenal, itu yang sering karena dua hal ini. Dan mereka, masyarakat menganggapnya yang sudah terjadi ini kayak dihipnotis. Padahal sadar. Ya benar, hipnotisnya karena satu, murah. Tertarik dengan itu ya. Iya. Itu tertariknya itu. Kadang beli mobil, motor, langsung beli ke tempat kan bisa. Terpaut 5 juta, 10 juta. Ya itu karena tidak belinya online-nya di luar kota. Wah. Yang ternyata itu bodong. Wah, ya ora ono montore juga. Iya, enggak ada barangnya. Uangnya hilang, barangnya enggak ada. Gitu. Intinya lebih waspada, lebih teliti, berhati-hati. Jangan tergiur barang bagus murah. Itu intinya itu. Dan iming-iming hadiah. Kuncinya di dua itu. Setelah kita analisa, poinnya dua itu. Kemudian ketika terjadi peristiwa ini, segera laporkan kepada Polres Kudus. Karena dengan melaporkan tindak peristiwa seperti ini, tentu akan ada tindak lanjut dari Polres Kudus sehingga meminimalisir
model-model transaksi yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Betul. Gitu ya, Dan. Iya. Dan satu hal lagi, masyarakat Kudus, khususnya sedulur ISK juga yang ada di mana saja, untuk lebih berhati-hati lagi. Karena modus penipuan semakin beragam, semakin banyak, modelnya macam-macam, dilakukan lebih soft, lebih halus, dan itu malah justru berpotensi kerugian yang lebih besar. Berita-berita yang melibatkan perbankan, apalagi melibatkan pribadi, kalau arisan biasanya pribadi, kalau perbankan ini lebih gede lagi, lebih kolektif. Jadi untuk berhati-hati dan segera melaporkan peristiwa ini ke Polres Kudus. Nanti kita akan bahas di yang akan datang, atau mungkin ada tambahan Bapak? Cukup ya. Iya. Kalau sudah cukup, kita akan bertemu lagi untuk membahas tema-tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.